Hai teman-teman di rumah, di minggu ini kita mau bersekolah minggu bersama. Tentunya kita harus semangat. Nah, sebelum kita mau lanjut lagi ke sekolah minggu kita, di saat ini adik atau teman kita Mikael akan memimpin kita di dalam doa. Nah, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan sekolah minggu. Berkati kita semua agar kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan juga kita bisa mendalaminya supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shepherds, why this jubilee? Why your joy of strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Halo adik-adik. Yes, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di rumah. Dan tentunya pastinya semangat. Di minggu ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Di minggu kemarin bersama dengan Tante Astrid, dan di minggu ini bersama dengan Kak Riki. Di minggu kemarin kita ada di pelajaran yang ke-10, dan di minggu ini kita ada di pelajaran yang ke-11. Sebelum kita mau belajar bersama-sama, Kak Riki mau ngajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar firman-Mu. Bukakan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Dan kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Memberkati anak-anak-Mu ini, menolong mereka, dan mereka boleh mengikuti kegiatan di hari ini dengan baik, untuk melihat bagaimana karya Tuhan, untuk melihat firman-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yes, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama dari Lukas 2 ayat ke-13 sampai ke-20 tentang puji-pujian di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika adik-adik mendengar Tuhan Yesus Kristus, pastinya itu udah gak asing lagi. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Yang pastinya adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan juga tentunya menjadi Juru Selamat adik-adik semua dan Kak Riki tentunya. Bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan kita luar biasa.
Nah, adik-adik, kita mau melihat bersama-sama bagaimana Allah yang sangat luar biasa itu melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, menyatakannya di dunia ini kepada semua orang yang melihatnya, bahkan kepada semua orang yang ada di dunia ini, adik-adik. Nah, kalau kita mau belajar bersama-sama, adik-adik, sebelum di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, di ayat-ayat sebelumnya ada dikisahkan tentang gembala-gembala. Nah, tugas dari gembala-gembala adik-adik sangat berat. Mereka harus menjaga domba-dombanya, mereka harus memberi makan, mereka harus merawat, mereka harus menjaga dari serangan binatang buas, dan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa karena mereka bertaruh nyawa untuk melindungi domba-dombanya. Nah, bersyukur kita punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, ketika para gembala ini ada di padang sedang menjaga kawanan domba-dombanya, mereka terkejut dengan kedatangan malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka kaget, wah, sungguh luar biasa karya Tuhan. Mereka terkaget-kaget karena ada malaikat Tuhan yang berdiri di samping mereka. Dan kemudian malaikat Tuhan itu memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, setelah malaikat Tuhan itu menyampaikan berita tersebut kepada mereka, pada para gembala, ketika mereka telah mendengar, mereka sangat bersuka cita, adik-adik. Dan mereka menyampaikan sukacitanya kepada Allah. Mereka memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, setelah malaikat Tuhan itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala ini berkata satu dengan yang lain terhadap yang lain, ayo kita pergi ke Bethlehem, kita mau melihat apa yang terjadi di sana. Kita mau bersama-sama melihat apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang telah Tuhan lakukan di Bethlehem. Apa yang terjadi di sana? Nah, pada waktu mereka sampai di Bethlehem, mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf. Pastinya adik-adik tahu dong siapa Maria dan Yusuf. Yes, Maria dan Yusuf adalah ayah dan ibu daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian Allah memakai janinnya Maria untuk melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa, menjadi tebusan bagi dunia ini, bagi dosa-dosa dunia ini. Allah memakai Maria dan Yusuf menjadi alat kepunyaan Tuhan. Nah, adik-adik, mereka bukan hanya bertemu dengan Maria dan Yusuf, mereka bertemu dengan bayi itu, dan bayi itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka berjumpa dan mereka sangat-sangat bersukacita dan memuliakan Allah di sorga. Nah, adik-adik, kita melihat bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama. Sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh para gembala juga boleh kita rasakan di hari ini, karena di bulan ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan kita yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik dan para gembala itu ketika melihat bayi itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, mereka menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka mengenai anak itu. Anak yang sangat luar biasa, anak yang keren, anak yang sungguh-sungguh hebat. Tiada hebat selain anak itu, yaitu Yesus Kristus, yang mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, lahir di kandang yang hina, tetapi dia mau menjadi tebusan bagi dunia ini, termasuk juga bagi Kariki dan adik-adik
semua. Nah, Maria ibu Yesus itu ketika mendengar hal tersebut, dia menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ibunya merenungkan dan menyimpan di dalam hatinya apa yang telah ia dengar disampaikan oleh para gembala tersebut. Betapa hebatnya Allah kita dan luar biasanya, bukan? Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita patut memuji karena segala sesuatu yang telah kita dengar. Para gembala mendengar berita tersebut, berita sukacita, dan tentunya kita mendengar berita sukacita tersebut. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa damai bagi dunia ini. Mereka melihat dan mereka merasakan betapa Allah sangat-sangat the best, sangat luar biasa tentunya dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sukacita yang luar biasa melalui berita tersebut. Allah menyatakan kuasanya melalui Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, adik-adik, kita bersyukur di minggu ini kita telah belajar bersama-sama. Kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Termasuk kita juga harus perlu bersama-sama merenungkan hidup kita, apakah kita terus memuji Tuhan atau tidak. Nah, sebelum kita mau tutup, Kariki udah selesai, tetapi Kariki percaya bahwa firman Tuhan akan menolong kita hari lepas hari. Kita mau menghafal ayat hafalan kita. Nah, di hari ini ayat hafalan kita dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Sekali lagi, ayat hafalan kita dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Sekali lagi ya, Kariki mengajak kita bersama-sama mau menghafal ayat hafalan kita di minggu ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya ayat hafalan kita ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan lupa ada persembahan yang mungkin sebagai sukacita kita kepada Tuhan dan kita mau beri buat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tolong kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Engkau telah lahir di dunia ini untuk menjadi tebusan kami semua umat dunia ini, sehingga kami ditolong dan kami diselamatkan oleh karena perbuatan-Mu yang luar biasa, yang ajaib dalam kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu ini dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka, Tuhan Yesus Engkau menolong. Doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Semangat dan semangat.